Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat. Biasa. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kepada kelas boleh pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, setelah bersama sebelum kita mulai pelajaran, kami ingin berdoa guru menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diberikan ibu kita sia-sia. Berdoa. Terima kasih Kapten telah mempimpin pada pagi hari ini. Tuan Nana, silakan dicek dulu setelah tempat duduknya apakah ada sampah atau apa. Bersih. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya lebih bersemangat, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa Bu? Nyanyi lagu Cuma Iwa. Sudah siap? Sambil joget-joget boleh. Jadi kita beragama. Suci yang banyak boleh. Keberagaman adalah keadaan di mana terdapat berbagai perbedaan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Perbedaan ini bisa meliputi suku, agama, ras, budaya, bahasa, seni, jenis kelamin, usia, pandangan, maupun status sosial dan ekonomi Bu. Oke, terima kasih Suci. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Suci yang kalian tadi bahwa keberagaman itu adalah kondisi di mana adanya perbedaan di masyarakat. Perbedaan ini dan perbedaan dari unsur sara, bahasa, jenis kelamin dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai harmoni dalam keberagaman. Anak-anak kemarin kita sudah belajar mengenai keberagaman. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai harmoni dalam keberagaman. Kita tahu apa itu harmoni dalam keberagaman? Ya, Pak Syafir. Harmoni dalam keberagaman adalah kehidupan yang damai dan saling menghargai di antara masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Oke, keren. Ada lagi yang bisa jawab? Alia, boleh? Harmoni dalam keberagaman adalah keadaan di mana masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dapat hidup berdampingan secara rukun, saling menghormati dan bekerja sama tanpa menimbulkan konflik. Oke, jadi benar ya yang dikatakan oleh Tasya maupun Alida. Tadi di sini menggunakan sedikit. Bisa kalian lihat di layar bahwa harmoni dalam keberagaman di depan berbangsa dan bernegara itu mengacu pada hubungan yang baik antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Jadi intinya harmoni dalam keberagaman itu adalah perilaku menjadi hubungan yang baik di tengah keberagaman masyarakat. Nah, menurut kalian penting tidak untuk kita itu mempertahankan persatuan di tengah keberagaman di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Mengapa penting bagi kita untuk mempertahankan persatuan? Berta? Penting Bu, mempertahankan persatuan di tengah keberagaman Indonesia karena dalam persatuan keberagaman bangsa dapat hidup rukun, saling menghormati dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Keberagaman yang ada baik suku, agama, bangsa maupun budaya akan menjadi kekuatan yang tadikan sampai rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan. Tanpa persatuan, perbedaan dapat menimbulkan pertikaian yang menunjukkan keutuhan bangsa. Oke, benar, keren ya, Berta udah berani jawab. Jadi, itu bisa kalian lihat di layar bahwa mengapa penting bagi kita untuk memahami keberagaman. Pertama itu kita rasa saling menghormati yang bersama, meningkatkan kerjasama di antara kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan menjamin keberlangsungan kehidupan yang baik. Dan tadi kita sudah sedikit flashback mengenai materi dari keberagaman. Dari sini Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa kalian lihat. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 21 Palembang semester genap mampu untuk menganalisis potensi konflik dalam masyarakat yang beragam melalui model pembelajaran problem based learning dengan baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti kalian itu akan Ibu bentuk menjadi 4 kelompok, kemudian kalian akan berdiskusi
diskusi. Di sini Ibu mau memaparkan menjelaskan sedikit materi kita pada hari ini. Di sini ada faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. Nah, bisa kalian lihat. Nah, faktor pendorongnya itu pertama itu nilai-nilai budaya, menghargai perbedaan, struktur sosial yang adil dan inklusif, dan ketiga pembangunan infrastruktur yang merata. Dan bisa kalian lihat juga di situ ada faktor penghambat, ada 3, ada egoisme, etnosentrisme, dan eksklusivisme. Ada yang mau jelasin Ibu apa itu egoisme? Tapi kan? Baik Ibu, egoisme adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain atau kelompok. Oke, benar ya? Tepuk tangan pada sikap. Jadi egoisme itu adalah sikap yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Orang yang memiliki sikap egoisme itu cenderung hanya mementingkan keuntungan dia sendiri dan sulit untuk diajak bekerja sama. Selanjutnya etnosentrisme. Yang bisa jelasin? Nanti. Jadi etnosentrisme itu adalah pandangan yang menganggap bahwa suku, budaya atau kelompok sendiri itu lebih baik daripada suku dan kelompok yang lain. Benar. Tepuk tangan kepada Anda. Selanjutnya pada eksklusivisme. Beri. Jadi eksklusivisme itu adalah sikap menutup diri dan hanya bergaul dengan kelompoknya sendiri. Jadi dia tidak mau menerima atau menghargai kelompok lain. Oke, benar ya. Saya beri tepuk tangan kepada Indri. Jadi eksklusivisme itu sikap menutup diri dan hanya mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Yang itu orang yang hanya mau bergaul dengan orang yang berasal dengan seorang yang berasal dari daerah yang sama dengan mereka atau yang satu agama dengan mereka. Intinya hanya mau bergaul dan menutup diri dan punya perbedaan budaya yang lain. Nah, di sini Ibu ada sebelum dilanjut ke materi berikutnya, ada yang mau tanyakan dulu terkait yang dijelasin tadi? Jadi di sini gua ada video pembelajaran mengenai konflik sosial. Dan di sini kalian perhatikan videonya, catat kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, lo bisa tanya di Ibu kalau ada yang kurang dipahami. Oke, tadi kita udah nonton video pembelajaran yang kurang dipahami. Udah jelas? Jelas. Jadi seperti yang Ibu katakan di awal, kita akan belajar kegiatan pembelajaran kita itu akan dilaksanakan kegiatan diskusi. Nah, di sini Ibu mau bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Kita ada 24 ya? Iya. Jadi silakan kelompoknya kita berhitung saya. Udah berhitung saja, jadi saat mulai kita berhitung jadi 4. Dimulai dari Dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, 4, 1, 2, tiga, satu, dua, tiga, empat, 1. 2. Oke, udah dapat semua kelompoknya udah tahu? Jadi silakan duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Duduk melingkar. Di sini. Anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Itu. Jadi anak-anak di situ ada kamu sesuai dengan anak-anak tolong perhatiin Ibu dulu di sini. Baik, Bu. Jadi di situ ada video kasus sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam KPD masing kalian. Kasih waktu sekitar 15 detik berdiskusi. Cukup, Bu. Bagaimana
tadi sudah ada soal. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Saya dengan Putra. Baik. Hal yang pertama itu kalian menonton video simpul maka secara singkat mengenai kasus yang kalian bahas dengan bahasa yang sendiri. Bagaimana keragaman sosial dan menjadi potensi munculnya sebuah konflik dari kasus tersebut. Kasus yang ditampilkan adalah bentrok antara petani dan aparat TNI di Deli Serdang akibat konflik agraria. Petani merasa hak atas lahan mereka terabaikan, sedangkan pihak militer terlibat sebagai aparat pengelola atau pengaman lahan. Walau konflik ini bukan soal suku atau agama, secara langsung faktor perbedaan kepentingan dan ketimpangan ekonomi menimbulkan konflik sosial. Keberagaman dalam hal status sosial, kepemilikan lahan, dan akses terhadap sumber daya menjadi potensi konflik karena kelompok yang kurang merasa dirugikan. Baik, yang soal selanjutnya yang dijelaskan oleh itu. baik, yang kedua itu analisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya konflik dalam konflik tersebut. Yang pertama itu ketimpangan ekonomi dan kepemilikan lahan. Tadi tidak memiliki akses yang adil terhadap lahan yang merasa dirugikan oleh masyarakat itu dan yang lain. Yang kedua, keterlibatan aparat militer dan pengamanan. Ketika aparat yang memiliki kekuatan ikut dalam pengolahan atau pengamanan lahan, muncul ketegangan antara petani sebagai warga dan aparat sebagai nikam yang berkuasa. Kami jawaban nomor 3 dijawab oleh Wali Dausya. Silakan. Itu analisis strategi yang dapat dilakukan agar konflik tersebut tidak terjadi lagi dibicarakan berdasarkan dengan Pancasila. Yang pertama itu ada nilai persatuan, yang ketiga menurut semua pihak atau tadi aparat mengolah lahan untuk bersama dengan menjaga kerukunan bukan konflik. Yang kedua itu ada nilai musyawarah pada di sidang keempat menyelesaikan masalah melalui dialog terbuka musyawarah antara petani dan pihak terkait menciptakan kesepakatan bersama yang tadi yang dikatakan oleh negara. Baik, nanti selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sarah dan Sarah. Berdasarkan kasus kasus masing-masing kelompok dan rencana solusi yang berkeadilan untuk mengatasi konflik tersebut. Jawabannya A. Membentuk forum bersama antar petani, pemerintahan daerah dan aparat TNI untuk membahas hak lahan dan menyelesaikan konflik agraris secara terbuka dan adil. Yang B. Melakukan verifikasi hak lahan pertanian secara transparan dan melindungi hak mereka melalui regulasi yang jelas serta praktik yang adil. C. Sosialisasi dan edukasi terhadap petani dan aparat mengenai hak dan kewajiban masing-masing serta pentingnya kerukunan dan kerjasama. D. Pemberdayaan ekonomi petani melalui skema yang adil, misalnya Kementerian Petani mengelola lahan dengan pembagian hasil yang transparan agar ketimpangan bisa dikurangi. Saya kembalikan ke Saudara. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan. Baik, pada Alian, silakan. Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 itu bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya itu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, nilai apa yang paling dilanggar dalam kasus konflik agraria tersebut? Jelaskan alias alasannya. Baik, terima kasih Alian. Pada Firista, silakan. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghormati di tengah perbedaan kepentingan sosial seperti kasus tersebut? Terima kasih. Untuk satu penanya lagi. Nah, pada Siti Amelia, silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara penerapan musyawarah dapat membantu menyelesaikan konflik antara masyarakat, antara petani dan aparat agar tercipta keadilan dan perdamaian di masyarakat. Baik, terima kasih. Proses pertama. Baik, pertanyaan dari Alia akan dijawab oleh Kevin Masa Putra. Baik, pertanyaan Alia ini berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai apa yang paling dilanggar dalam kasus konflik agraria tersebut? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, nilai yang paling dilanggar dalam kasus konflik agraria di Deli Serdang adalah nilai keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena dalam kasus tersebut para petani tidak memperoleh keadilan dalam hak penguasaan lahan yang telah mereka bawa selama bertahun-tahun. Mereka merasa diperlakukan tidak setara dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Ketika keadilan sosial diabaikan, muncul ketimpangan antara masyarakat kecil dan pihak berwenang, yang akhirnya memicu konflik dan merusak hubungan sosial di masyarakat.
Baik, terima kasih kepada Alia, kalau bisa dipahami jawab itu. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Alia. Kita ada pertanyaan selanjutnya. Reza, dijawab oleh Yosef. Baik, atas menjawab pertanyaan dari Fenisda dari kelompok 3. Tadi pertanyaannya menurut pendapat kalian, bagaimana cara menumbuhkan sifat toleransi, empati, dan saling menghormati dalam perbedaan kepentingan sosial komunikasi tersebut? Nah, cara menumbuhkan sifat toleransi, empati, dan saling menghormati dapat dilakukan dengan memperkuat komunikasi yang terbuka antar pihak, baik antar masyarakat, aparat, maupun pemerintah. Baiklah, apakah Reza bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Terima kasih Reza. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan dari Siti Amelia, dijawab oleh Sarah Hidayani. Pertanyaan kelompok tadi, bagaimana cara mendalam musyawarah dan itu menyelesaikan konflik antara petani dan aparat agar tercipta keadilan dan perdamaian di masyarakat. Nah, masyarakat dapat membantu menyelesaikan konflik antara petani dan aparat karena memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka secara terbuka. Dengan adanya dialog, jujur, dan saling mendengarkan, penyelesaian konflik dapat dilakukan tanpa ada kekerasan. Baik, apakah bisa dipahami Siti Amelia? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saya sudah hasil mempelajari materi kami, presentasi kami, dan terakhir kami akan membacakan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kelvin Mahaputra. Jadi kembali lagi ke saya, di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang presentasi hari ini. Dari hasil analisis yang terbahas, kami menyimpulkan bahwa konflik antara petani dan aparat TNI tidak serta merupakan bentuk ketidakadilan sosial akibat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan lahan. Konflik ini seperti menunjukkan bahwa komunikasi yang kurang baik dan ketimpangan hak masyarakat dapat menimbulkan pertentangan di tengah kehidupan sosial. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila 2 tentang kemanusiaan dan sila 4 tentang permusyawaratan, dan juga sila 5 tentang keadilan sosial, masyarakat dapat menemukan solusi yang damai dan berkeadilan dengan mendukung sikap toleransi, empati, dan gotong royong. Kita dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, rukun, dan saling menghormati di tengah keberagaman. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kurang seperti satu kelompok saja. Nanti kelompok berikutnya, tolong sekretaris ya. Nanti yang kelompok berikutnya itu disimpan hasil sesinya. Jadi digunakan kita lanjutkan presentasi. Di sini mau refleksi sedikit terkait pembacaan tadi. Bisa join? Udah semua ada? Mulai ya? Apa yang diklik? Jadi kesimpulan pelajaran ini adalah harmoni dalam keberagaman dapat terwujud apabila setiap individu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, perbedaan dan menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan konflik seperti yang daripada kasus agraria ini. Jadi sedang menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bersama dalam menjaga keadilan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan. Oke, terima kasih Alia. Di sini juga mau menunjukkan bahwa harmoni dalam keberagaman harus terciptanya hubungan yang selaras antara individu maupun kelompok meski memiliki latar belakang berbeda seperti agama, budaya, suku, dan profesi. Dan tentunya harmoni itu didukung oleh nilai budaya yang menghargai perbedaan struktur sosial yang berbeda dan kemampuan sedangkan pemahamannya antara lain egoisme dan nasionalisme dan ekstremisme. Ya, nah, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelompok yang belum tampil, nanti akan tampil lebih baik lagi daripada kelompok pada hari ini. Tapi kelompok pertama tadi juga sudah bagus. Berasa cukup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama kita melafazkan hamdah. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.